السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang yang beriman pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya, agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala permintaannya, memudahkan rizkinya, melancarkan pekerjaannya, agar dia bahagia di dunia ini, terlebih lagi nanti bahagia di akhiratnya. Maka seorang muslim dan muslimah pasti akan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa doa adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Bahkan Rasul kita alaihi salatu wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah, mohonlah kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaan kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau berdoa kepada Allah, sesungguhnya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda, "Wa man lam yas'alillah yaghdab alaih." Dan siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Para syair mengatakan, la tas'alanna bani Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Janganlah engkau meminta kebutuhanmu kepada manusia, namun mintalah kepada Allah yang pintu-pintunya tidak akan tertutup. Pintu-pintu Allah pasti selalu terbuka untuk hambanya. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah sangat marah apabila anda tidak mau meminta kepadanya. Sedangkan manusia apabila engkau minta-minta kepadanya, dia akan marah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Doa adalah tempat berlindungnya, tempat meminta pertolongannya orang-orang yang dizalimi. Dan Allah Subhanahu wa taala Sami'ud du'a, Maha mendengar doa hamba-hambanya. Para nabi pun alaihi wassalatu wassalam, para nabi dan rasul, mereka juga orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, para nabi dan rasul, adalah orang-orang yang suka melakukan kebaikan, bercepat-cepat, bersungguh-sungguh segera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan mereka senantiasa
berdoa memohon kepada kami, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar doa kita diperkenankan, diijabahi, dikabulkan permintaan kita kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab-adab yang hendaknya kita lakukan. Yang pertama adalah hendaknya kita memulai doa kita dengan cara menyanjung, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersalawat kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis dari Fadalah bin Ubaid, dia mengatakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan idh dakhala rajulun fa shalla fa qala Allahumma ighfirli warhamni. Ketika kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid, kemudian datang seseorang lalu dia melaksanakan salat dan langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku dan sayangilah aku, rahmatilah aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajilta ayyuhal musalli idza sallaita faqa'adta fahmadillah bima huwa ahluh wa sallu alayya thumma ad'uhu. Engkau buru-buru wahai saudaraku, engkau buru-buru dalam berdoa. Apabila engkau ingin berdoa, maka duduklah dengan tenang. Kemudian pujilah Allah Subhanahu wa taala, sanjunglah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang memang berat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawatlah atasku, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu barulah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu datang orang lain lagi menuju masjid tersebut, dan orang ini langsung memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berdoa, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengomentari kepadanya, ayyuhal musalli ud'u tujab. Wahai orang yang berdoa, berdoalah, mintalah kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hendaknya saat kita berdoa, kita hendaknya mengakui akan kesalahan kita, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Lalu kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau saja. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini adalah doa yang mulia yang dibacakan oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau dalam keadaan yang sangat susah. Beliau ditelan oleh ikan paus, ikan yang sangat besar di lautan. Lalu ikannya masuk ke dalam laut yang sangat dalam, sehingga beliau dalam kegelapan perut hewan tersebut, perut ikan tersebut, di dalam kegelapan laut yang sangat dalam, dan juga di malam hari yang sangat gelap. Namun ketika beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, Allah pun mengabulkan doanya, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Kami selamatkan Nabi Yunus itu, dan demikian pula kami akan menolong orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah kita memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau pujian-pujian yang lainnya, kemudian kita bersalawat atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu kita berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Lalu kita meminta kepada Allah, insyaallah dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain runtutan yang tadi, hendaknya ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita betul-betul yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Hendaknya kita memastikan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan apa keinginan kita, sebutkan permohonan kita. Jangan sampai kita ragu. Jangan sampai kita ragu kalau Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan kita. Hendaknya kita yakin. Ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah pasti akan mengabulkan permintaan kita. Meskipun secara nalar manusia mustahil. Meskipun secara logika, secara perhitungan manusia mustahil, tapi
Semuanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara adab-adabnya adalah kita hendaknya dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, dan juga kita menghadap kiblat. Ini kalau kita ingin sempurna, sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila hadzal musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di lapangan ini, beliau beristisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fada'a wastasqa, maka beliau pun berdoa kepada Allah, minta agar diturunkan hujan. Tsumma istaqbala al-qiblah, kemudian beliau pun menghadap kepada kiblat. Wa qallaba rida'ah, dan beliau membalikkan pakaian rida beliau. Dan juga hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari perang Hunain, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, meminta kepada salah seorang sahabatnya untuk dibawakan air, lalu beliau berwudu dengan air tersebut. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan berkata, Allahumma ighfir li Ubaid bin Amir, ya Allah ampunilah Ubaid bin Amir. Maka ini di antara adab adalah hendaknya kita dalam keadaan suci, berwudu, lalu kita menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kita berdoa hendaknya berdoa dengan suara yang lirih, suara yang khusyuk, tidak usah teriak-teriak, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tunduk, dan dalam keadaan lirih. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam doa kita hendaknya kita meminta kebaikan untuk diri kita dan keluarga kita, dan juga kaum muslimin secara keseluruhan. Dan jangan sampai kita mendoakan keburukan untuk diri kita, ataupun untuk harta kita, atau untuk keluarga kita. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian, wala tad'u ala auladikum, dan jangan kalian mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian, wala tad'u ala amwalikum, dan jangan sampai kalian mendoakan keburukan untuk harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'an fayastajibu lakum. Kalau kalian berdoa keburukan untuk diri kalian, harta kalian, anak kalian, khawatirnya kalian bertepatan dengan waktu yang di situ Allah mengabulkan doa kalian, sehingga kalian akan binasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita juga mencari waktu-waktu yang mustajab, dan sangat banyak sekali waktu-waktu mustajab itu yang insyaallah akan kita jelaskan pada khutbah yang kedua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waktu-waktu ataupun kesempatan-kesempatan yang digunakan untuk berdoa agar doa kita mustajab, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Akan saya sebutkan secara global saja agar waktunya tidak terlalu panjang. Di antaranya adalah di hari Jumat. Satu waktu di hari Jumat ini ada waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kuat, waktu tersebut adalah setelah sholat asar di hari Jumat sampai tenggelamnya matahari, yaitu sampai waktu maghrib. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'inda muslimin 'abdun muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Di hari Jumat ini ada satu waktu yang seorang hamba yang berdoa kepada Allah, berdoa di waktu itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permintaannya. Di waktu itu adalah setelah salat asar sampai nanti datang waktu salat maghrib.
Kemudian doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang dipanjatkan ketika kita bangun tidur. Kita bangun tidur di malam hari, lalu kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian kalau kita membaca Allahumma ighfirli warhamni, atau kita berdoa apa saja, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Bahkan kalau kita melaksanakan salat, setelah itu maka pasti Allah akan menerima amal salat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian doa yang sangat mustajab adalah di sepertiga terakhir di malam hari, itu di waktu sahur, di mana Allah Subhanahu wa taala turun di saat itu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajib lahu." Siapa yang meminta berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaannya. "Wa man yas'aluni fa a'tiyahu." Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku akan memberikan kepadanya. "Wa man yastaghfiru li fa aghfir lahu." Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti aku akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktu yang mustajab adalah ketika kita sujud. Dalam keadaan salat kita sujud, perbanyak doa di saat itu, karena itu waktu yang sangat mustajab. Kemudian sebelum salam, setiap salat 5 waktu, kita sebelum salam kita banyak doa-doa. Di antaranya adalah doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, atau doa-doa yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan seterusnya. Silahkan doa perbanyak di situ, terutama doa-doa yang ada dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu mustajab yang lainnya adalah antara azan dan iqamah. Sambil kita menunggu salat, menunggu iqamat, kita banyak berdoa, meminta kepada Allah. Bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Arab, bebas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika turunnya air hujan, ketika turun hujan, di saat itu waktu yang mustajabah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u 'inda an-nida wa tahta al-matar. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang dipanjatkan saat kumandang azan dan juga ketika turunnya hujan. Kemudian di antara waktu yang mustajab adalah setelah kita minum air Zam-Zam, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma'u Zamzam lima syuriba lahu." Air Zam-Zam itu tergantung untuk apa dia diminum. Kalau kita minum dengan sambil berdoa agar Allah menyembuhkan penyakit kita, insya Allah akan sembuh. Kalau kita minum agar dilancarkan rezeki kita, pasti akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga doa-doa yang lainnya. Kemudian ketika kita mendengar kokokan ayam di pagi hari, itu juga termasuk waktu yang mustajabah, waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoa di waktu itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktu yang mustajabah adalah ketika kita sedang sakit. Allah Subhanahu wa taala akan mendengar rintihan kita, keluhan kita, lalu Allah Subhanahu wa taala dengan itu bisa menyembuhkan penyakit kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktu yang mustajab yang lainnya adalah ketika kita berada di siang hari, ketika matahari tergelincir ke arah barat. Di saat itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa mustajab lainnya adalah doa yang dipanjatkan oleh orang yang terzalimi. Ketika ada orang yang menzalimi kita, Anda berdoa di saat itu, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Ketika kita melakukan safar, perjalanan yang jauh, maka di saat itu kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian pula doa orang tua terhadap anaknya, anak terhadap orang tuanya, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingan untuk senantiasa berdoa memohon pertolongan kepadanya saja, karena itulah yang kita ikrarkan setiap harinya. Setiap rakaat dalam salat kita, kita membaca iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.